Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan tentang kehadiran Islam di Indonesia. Materi kali ini akan dijelaskan oleh Arsal Zansyabila dan juga saya, Dinda Ramadhani. Materi yang akan disampaikan adalah kehadiran Islam mendamaikan Indonesia, alur perjalanan dakwah di Nusantara, agama Islam berkembang di Indonesia, cara-cara dakwah di Indonesia, dan juga kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kehadiran Islam mendamaikan Indonesia. Pada awal Masehi, wilayah Nusantara yang menjadi lintasan penting perdagangan adalah wilayah Nusantara bagian barat, yakni Malaka dan sekitarnya. Daerah tersebut sudah terkenal sejak zaman dahulu karena kaya akan nasi bumi. Daerah tersebut kemudian menjadi perlintasan para pedagang Cina dan India. Sementara itu, pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa antara abad ke-1 dan ke-7 Masehi sering disinggahi perdagangan dari Lamuri, Barus, Palembang, Sunda Kelapa, dan Gresik. Bersama dengan itu, datang pula para pedagang yang berasal dari Timur Tengah pada abad ke-7 Masehi. Malaka menjadi pusat utama lalu lintas perdagangan dan pelayaran. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi sekaligus berdakwah menyebarkan agama Islam. Materi selanjutnya adalah alur perjalanan dakwah di Nusantara. 1. Teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Bahkan, motivasi dakwah menjadi pendorong utama mereka datang ke Nusantara. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad, yang menggunakan gelar Syahid atau Syarif di depan namanya. Menurut para ahli sejarah, jalur perdagangan antara Indonesia dan Arab telah berlangsung sejauh sebelum Masehi. Yang kedua adalah teori Gujarat. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab Syaif telah bermukim di Gujarat dan melabar sejak awal Hijriah. Namun, yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara. Yang ketiga adalah teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi. Sebagai buktinya, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi menyarankan 10 Muharram atau Asyura. Yang keempat adalah teori Cina. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi pada masa dinasti Tang, di daerah Guangzhou, Kanton, Zhangzhou, dan pesisir Cina. Telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Bukti lainnya adalah adanya masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Cina atau Tiongkok di berbagai tempat di Pulau Jawa. Pelabuhan penting seperti di Gresik, misalnya menurut catatan-catatan Cina, diduduki pertama kali oleh para pelaut dan pedagang Cina. Agama Islam disebarkan oleh 9 wali songo. Yang pertama ada Sunan Maulana Malik Ibrahim, kemudian Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Muria. Kemudian materi selanjutnya ada cara-cara dakwah di Indonesia. Yang pertama melalui perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang Muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Jalur perdagangan saat itu menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Para pedagang Muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Yang kedua, melalui perkawinan. Sebagian pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Dari pernikahan itu, mereka mendapat keturunan. Disebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja masuk Islam. Lalu yang ketiga, melalui pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk di Indonesia. Nama lembaga-lembaga pendidikan Islam itu berbeda di tiap daerah.
Melalui cara inilah Islam terus berkembang hingga menyebar ke daerah-daerah yang terpencil. Selanjutnya ada hubungan sosial. Para mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka yang telah tinggal dan menetap di Nusantara aktif membaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Pada kesempatan tertentu, mereka menyampaikan ajaran Islam dengan cara bijaksana, tidak memaksa dan merendahkan. Islam mengajarkan persamaan hak dan derajat bagi semua manusia, karena kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh kasatnya, melainkan karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, melalui kesenian. Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam diantaranya adalah seni bangunan, seni pahat, seni ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Dan yang terakhir adalah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kedua adalah Kerajaan Aceh. Ketiga, Kerajaan Demak. Keempat, Kerajaan Pajang. Kelima, Kerajaan Mataram Islam. Keenam, Kerajaan Banjar. Ketujuh, Kerajaan Gowatalo. Kedelapan, Kerajaan Ternate. Dan yang terakhir adalah Kerajaan Tidore. Sekian penjelasan dari kami mengenai masuknya Islam di Indonesia. Semoga materi dari kami lebih mudah dipahami dan dimengerti. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.